Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Indri Fazria Ramadhani dengan NPM 6174200, berasal dari kampus Politeknik Pos Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Kapita Selekta dan akan membahas apa sih itu green logistik dan perusahaan apa yang menerapkan green logistik. Nah, kali ini dosen pengampunya itu adalah Bapak Dodi Permadi, STMT. Nah, langsung saja ya akan kita bahas. Jadi yang pertama saya akan jelasin dulu company profile dari Unilever. Nah, Unilever ini adalah perusahaan barang konsumen multinasional Inggris Belanda yang berkantor pusat di London dan Rotterdam. Jadi, produk yang dijual Unilever ini ada apa aja sih? Jadi, produk yang mereka jual itu ada makanan, ada permen, ada minuman energi, ada makanan bayi, minuman ringan, es krim, teh, bahan pembersih, kopi, makanan hewan, dan banyak yang lainnya bisa dibaca. Nah, jadi siapa sih yang gak kenal sama Unilever, perusahaan terbesar gitu loh, ya kan? Dan perusahaan ini cukup menguasai di negara-negara yang maju gitu. Seperti di Indonesia juga, Unilever ini termasuk perusahaan yang sangat besar sekali dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Lalu Unilever ini adalah salah satu perusahaan multinasional yang tertua juga loh. Jadi dia itu berdiri sejak 2 September 1929. Nah, jadi Unilever ini penggabungan dari produsen margarin Belanda, margarin Uni, dan pembuat sabun Inggris. Selama paruh kedua abad dari ke-20, perusahaan ini nih semakin diversifikasi dari pembuat produk yang terbuat dari minyak dan lemak dan memperluas operasinya ke seluruh dunia. Kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan bahas dulu sebelum masuk ke materi apa sih penerapan green logistik yang ada di Unilever. Jadi saya akan bahas tentang green logistik itu apa sih. Jadi simpelnya itu green logistik adalah konsep logistik mulai dari proses pengolahan barang hingga konsumen dapat menggunakan barang tersebut dengan penekanan tidak merusak lingkungan dan menggunakan sebanyak mungkin bahan mentah yang ramah lingkungan. Nah, di kali ini, jadi implementasi green logistik di Unilever itu seperti apa sih? Nah, jadi mereka ini adalah logistik yang lebih ramah lingkungan. Jadi Unilever ini memiliki moto perusahaan yang dia ini nggak hanya sekedar menciptakan produk gitu, nggak cuma sekedar dia membuat produk dan menghasilkan produk, tetapi dia itu juga melihat bagaimana sih dampak lingkungannya itu seperti apa. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini bukan cuma hanya makhluk hidup sosial, bukan cuma manusia, tapi ada hewan, ada tumbuhan. Jadi kita harus memperlihat dan memprediksikan bagaimana ketika produk yang dihasilkan ini bisa juga tidak berpengaruh dan tidak memberi dampak negatif kepada makhluk kayak gitu. Jadi pada tahun 2020 Unilever ini memangkas emisi karbon logistiknya hingga 40%. Wah, dan tujuannya ini supaya apa sih? Jadi tujuannya ini ya supaya si Unilever ini mampu menjadi perusahaan yang hijau. Jadi mereka ini mampu mengurangi polusi-polusi udara kayak gitu. Dan terus dari manajer logistik Belanda juga, si Mark Rikhoff, dia menjelaskan kalau misalnya untuk membuat rencana yang baik itu diperlukan beberapa hal. Yang pertama itu bahan bakar yang alternatif dan kemitraan dengan perusahaan rintisan teknologi membantu mewujudkan hal tersebut. Jadi Unilever ini nggak bisa sendirian gitu untuk menciptakan investasi hijau. Jadi mereka juga butuh rekanan, mereka juga butuh mitra perusahaan-perusahaan yang lain untuk menciptakan investasi hijau tersebut kayak gitu, untuk menciptakan green logistik tersebut. Nah, jadi di dalam logistik ini biaya dan karbon itu berjalan dengan seiring dan seimbang. Dalam banyak kasus, aktivitas yang memangkas biaya juga mengurangi emisi. Nah, strategi dari Unilever ini ada dua pilar.
Yang pertama itu mereka mengurangi kilometer yang perlu mereka tempuh. Jadi jarak dari pabrik mereka ke konsumen mereka itu berapa, jadi mereka itu memangkas. Dan yang kedua, mereka itu menghijaukan kilometer yang harus mereka tempuh gitu. Terus Unilever juga telah mengembangkan cara untuk mengisi truk dengan lebih efisien dan memperkecil jarak yang ditempuh di seluruh jaringan Unilever. Bagaimana sih cara mereka itu untuk mengisi truk itu lebih efisien? Jadi mereka itu menggunakan palet yang dengan jenis berbeda-beda supaya tetap efisien gitu di dalam truk tersebut. Lanjut. Nah, benefit dari green logistik ini di Unilever itu apa aja sih? Yang pertama itu dia ini mempersingkat jarak tempuh produk Unilever. Nah, jadi mereka ini tadi sudah dijelasin di awal bahwasannya mereka ini langsung melihat jarak-jarak terdekat gitu. Jadi mereka itu mempeta-petakan di mana konsumen mereka, dan mereka itu langsung mendistribusikan barang-barang mereka dari mulai konsumen yang terdekat sampai konsumen yang jauh supaya tidak berulang kali gitu, supaya nggak 2 kali mereka muter-muter. Nah, yang kedua, mereka ini mendorong pasar untuk solusi yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, dampak positif terhadap kinerja keuangan. Jelas dong, yang tadi kan green logistik ini jelas membuat perusahaan lebih untung. Kenapa ya? Karena banyak hal-hal yang diuntungkan, seperti daur ulang limbah itu bisa menghasilkan uang juga untuk perusahaan, dan tadi dari green transportasinya mereka juga lebih murah gitu. Terus ada juga peningkatan kualitas dan produk. Jadi jelas dong kalau misalnya green logistiknya itu diperhatikan, berarti benar-benar produk Unilever juga itu memiliki kualitas dan produk yang mantap. Terus dampak positif terhadap kinerja lingkungan, itu udah pasti, namanya aja udah green kan. Nah, jadi pasti mereka itu membuat lingkungan juga semakin bersih, semakin hijau, dan mereka mendukung supaya kita ini bisa tetap menghirup udara segar kayak gitu. Terus kekurangan dari green logistik yang ada di Unilever ini seperti apa sih? Yang pertama itu waktu percobaan membutuhkan waktu yang lebih lama, karena yang tadi kan sebelum mencoba semuanya, sebelum bereksperimen, kita juga Unilever juga melihat gitu, harus mencoba juga. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama. Kayak misalnya transportasi yang tadi, kalau misalnya menggunakan bahan bakar yang lain, itu bagaimana, pasti memerlukan percobaan. Dan yang kedua, armada harus memperhatikan bahan bakar transisi. Dan yang ketiga, dia itu harus menunggu pemikiran terobosan industri dan infrastruktur untuk mengejar potensi bahan baku yang tersedia. Dan yang keempat, tidak ada memiliki truk bertenaga LNG tanpa infrastruktur yang mendukungnya. Dan yang kelima itu memiliki kendala dalam proses pengembangan uji coba untuk meluncurkan armada mini. Jadi mereka itu pasti ada kendalanya kan, apalagi ada yang namanya uji coba kayak gitu. Dan yang terakhir, ada mengeluarkan dana yang besar untuk percobaan awal. Nah, penjelasannya sudah cukup. Teman-teman mungkin dapat, ini juga di sini saya tampilkan video. Saya tampilkan video tentang Unilever. Wir bei Unilever wollen die Größe unseres Unternehmens verdoppeln und gleichzeitig die von uns verursachten Umweltbelastungen reduzieren. Um dies zu schaffen, müssen wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv werden, auch in der Logistik. Das heißt in der Art und Weise, mit der wir Produkte zu unseren Kunden transportieren. Heute werden durchschnittlich 2% unseres gesamten Treibhausgasfußabdruckes von unserem Logistiknetzwerk erzeugt. Das mag vielleicht nicht viel erscheinen, ist es aber. Wir transportieren unsere Materialien und Güter insgesamt über eine Strecke, die 70 Erdumrundungen entspricht. Jeden Tag. Bis 2020 möchten wir unsere Kohlenstoffeffizienz um 40% verbessern und unsere Emissionen mindestens auf das Niveau von 2010 reduzieren. Dadurch sparen wir Geld und sorgen dafür, dass unser Unternehmen nicht von fossilen Brennstoffen abhängig ist.
So, wie erreichen wir diese Ziele?